Tuhan sebagai pembela dan pembebas kita. Yang membebaskan kita dari rasa takut. Yang membebaskan kita dari kekhawatiran, kebimbangan, kegetiran masa lalu. Kita semua sering terbentuk oleh sebab masa lalu yang mungkin telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita lepas dari semua itu? Baca firman Tuhan. Lihatlah janji-janji Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan yang selalu bukan menyebabkan masalah, tapi selalu menjadi solusi daripada masalah. Dan pada saat kita mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, akan menyukakan hati. Inilah sesuatu pengertian yang Tuhan ingin bagi saudara dan saya miliki. Pengertian bahwa Tuhan yang menjadi pembela dan pembebas kita telah memberikan buku panduannya, kepada saudara dan saya, supaya kita terus-menerus hidup sebagai orang-orang yang bebas. Apa sajakah bahaya rohani yang kita hadapi sebagai orang percaya, dan bagaimana kita dapat belajar untuk bersandar pada kuasa Tuhan untuk melindungi kita agar tidak menyerah pada bahaya ini yang sama nyatanya bagi kita sekarang seperti bagi pemazmur, ya. Bahaya rohani itu banyak sekali, tentu saja, ya. Kita sering mendengar dari Bapak Simatupang selalu bilang, pada saat kita berada di pihak Tuhan, tidak berada di pihak setan, maka disitulah kita dapat menjadi sasaran setan, seperti Ayub yang menjadi sasaran setan, ya. Mungkin orang-orang jahat itu tidak menjadi sasaran setan. Kenapa? Karena mereka sudah berada di pihaknya. Dia hanya akan mencoba untuk apa? Menghantam seperti Ayub, hanya orang-orang yang bukan berada di pihaknya. Jadi bahaya rohani bagi kita sebagai orang percaya banyak sekali. Ya, jangan Anda pikir, waduh, kenapa pendeta saya sudah percaya kepada Tuhan, sudah begini, begitu, dan lain sebagainya. Kenapa? Kok ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah ini dan itu? Well, kita dapat saja terus-menerus diserang oleh setan. Tetapi ingat, kalau kita memiliki firman Tuhan, kalau kita memiliki firman Tuhan yang menyatakan tentang penyertaan Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Allah adalah pembela dan pembebas kita. Allah adalah pembela dan pembebas. Nah, mungkin Anda berkata, pendeta, kita mungkin tidak seperti bangsa Israel, ya. Bangsa Israel dapat melihat yang awan waktu siang hari, pagi hari atau siang hari, waktu hari terang, tiang api pada malam, mereka dapat melihat penyertaan Tuhan. Dan juga pada saat mereka menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, mereka bisa melihat pada saat ada bangsa Mesir dengan tentara Mesir di belakang mereka, tentara Firaun, mereka bisa melihat bisa melihat laut yang terbelah dua dan lain sebagainya. Kita kan beda. Nah, tentu saja saya selalu harus ulang-ulangi. Justru saudara-saudara sekarang, ya, kita seharusnya lebih memiliki kekuatan penyertaan Tuhan di waktu sekarang daripada di waktu dulu. Kenapa? Karena kita memiliki firman Tuhan yang lengkap. Firman Tuhan itu sudah sangat lengkap menceritakan apa yang terjadi. Sekali lagi saya ulang-ulangi. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mungkin satu-satunya Alkitab yang mereka miliki saat itu hanya kitab Kejadian dan mungkin kitab Ayub, ya. Karena itulah yang Musa tulis waktu Musa berada di padang gurun selama 40 tahun waktu saya melarikan diri dari Mesir sebelum dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah kedua kitab pertama yang dia tulis, Kejadian dan kitab Ayub. Jadi mereka tidak mengetahui tentang penyertaan demi penyertaan Tuhan. Mereka belum lahir pada saat itu, belum lahir di tengah-tengah mereka mungkin yang lain-lainnya, ya, belum lahir tentang tentang Daud belum ada pada saat itu, ya. Daud belum ada, bagaimana Tuhan menyertai Daud. Mereka belum tahu tentang kisah Goliat dan Daud dan lain sebagainya. Jadi pada saat mereka keluar dari Mesir, tidak banyak firman Tuhan yang mereka ketahui. Dan saudara dan saya, waduh, kita sudah sangat lengkap, ya. Dan dari firman Tuhan inilah seharusnya kita memiliki kekuatan yang lebih dari orang Israel di zaman pada saat mereka keluar dari Mesir. Kenapa? Kita dapat melihat bagaimana Allah itu menjadi pembela dan pembebas kita. Oke, mungkin bukan dari serangan orang-orang Mesir, tapi dari serangan kekhawatiran. Kita semua mengalami kekhawatiran demi kekhawatiran dalam kehidupan kita, tetapi Allah sudah berfirman dalam firman-Nya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sudah tertulis, tapi kenapa? Itulah masalahnya, ya. Kita sama
Seperti juga orang-orang Israel. Walaupun mereka sudah melihat begitu banyak mujizat-mujizat pada saat mereka mau keluar dari Mesir. Mereka sudah melihat tulah demi tulah datang ke Mesir. Mereka sudah melihat kebesaran Tuhan. Tetap saja pada saat tentara Mesir di belakang mereka, mereka khawatir. Dan tapi kita semua yang sudah tahu kisah ini, sudah tahu apa yang terjadi dalam kisah-kisah perjanjian baru. Apalagi dituliskan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apa. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang tidak bisa kebayangkan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita tahu siapa Tuhan kita, Dia adalah Elyon, Dia adalah El Shaddai, Dia adalah Yahweh, Dia adalah Elohim kita ya. Elohim kita. Maka kalau kita betul-betul mengenal siapa Allah kita, ya, mengenal apa yang Dia telah janjikan dalam firman-Nya. Itulah sebabnya perlu sekali kita belajar firman Tuhan ya. Maka kita tidak perlu khawatir. Apalagi Dia akan membela kita, membebaskan kita bukan hanya dari kekhawatiran, tapi dari ketakutan. Ingat, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian. Orang-orang yang takut, yaitu orang-orang yang takut itu bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, tidak diberikan kepada kita roh ketakutan, dan Allah tidak mau saudara dan saya itu takut. Bukan hanya khawatir, tapi juga takut. Mazmur 118 ayat 6 katakan apa? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi firman Tuhan, ya, ayat demi ayat ini dapat memberikan bukan hanya pernyataan diri Allah, tapi juga memberikan kisah demi kisah nyata yang sudah terjadi dan terbukti. Peninggalan arkeologi membuktikan keberadaan bangsa Israel, ya. Keberadaan bangsa Israel, kelompok yang disebut dalam peninggalan arkeologi Habiru atau Ibrani ya. Habiru atau Ibrani itu jelas bagaimana Tuhan melepaskan mereka. Ya Tuhan, pada saat Tuhan di pihakku, pemazmur katakan, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apalagi, wow, Tuhan dapat melepaskan kita dari kebimbangan. Matius 21 firman Tuhan sudah katakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, tidak ragu-ragu, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya. Dengan kata lain, coba kita lihat di sini, kalau kita memiliki saja iman yang kuat, imbang, maka tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kehendak Tuhan, gunung untuk dapat bergerak, itu dapat bergerak. Bukan hanya dari segi kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, yang itu adalah satu konsep-konsep yang di luar. Tapi bagaimana secara praktis? Apa yang Allah dapat berikan sebagai pembela dan pembebas kita? Dia dapat membebaskan kita dari kepahitan. Waduh, bicara tentang kepahitan, banyak sekali kita yang mengalami kepahitan dalam kehidupan kita. Atas apa yang orang lakukan di masa lalu, sekarang ini, dan yang kita khawatirkan akan terjadi di masa depan, kekhawatiran dari apa yang akan orang buat terhadap kita. Kepahitan itu dapat menjadi hal yang akan meremukkan kita. Kegeraman, ya, dan kemarahan yang berdosa. Kenapa ada kemarahan yang tidak berdosa itu kita marah terhadap dosa ya? Tapi kemarahan yang terhadap orang-orang dan kemarahan yang karena diri kita yang kita mau utamakan itu dapat menyebabkan kemarahan yang berdosa ya. Tapi ada kemarahan yang tidak berdosa, yaitu kemarahan terhadap dosa itu sendiri. Kita marah terhadap dosa ya. Itu tidak dipersalahkan itu ya. Tapi itulah, ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan yang berdosa dan lain sebagainya. Efesus 4 ayat 31 katakan, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bagaimana caranya? Dengan kuat kuasa kita. Ayat-ayat selanjutnya menunjukkan bagaimana Tuhan yang memberikan kekuatan untuk melepaskan kita dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan lain sebagainya ini. Jadi Allah lah yang menjadi pembela dan pembebas. Dan bagaimana supaya kita diyakinkan tentang hal ini? Apa yang Allah telah berikan agar kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak bimbang, pahit, geram, marah-marah yang berdosa, dan lain-lain. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kita maunya saat ini
Kita maunya pada saat kita mengalami masalah ketakutan, kebimbangan, ya, kekhawatiran, kita mau langsung ada mujizat, langsung dapat apa? Langsung dapat pekerjaan, langsung dapat kesembuhan dari penyakit dan lain sebagainya. Tetapi ada yang lebih baik yang Tuhan berikan. Ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6, inilah apa yang Tuhan akan berikan, ya, kepada kita. Supaya kita tidak khawatir, takut, bimbang, pahit, geram, marah. Ya. Allah sebagai pembela dan pembebas dikatakan apa? Dikatakan sini dalam Amsal 3, 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan. Supaya kita tidak takut, tidak khawatir, percaya kepada Tuhan. Tidak pahit, tidak geram, percaya kepada Tuhan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali jalan kita itu bengkok-bengkok. Ya, kenapa? Karena kita khawatir, kita takut, kita bimbang. Kita masih memiliki kepahitan masa lalu. Menyebabkan jalan kita itu seperti orang yang terombang-ambing, tidak lurus. Tidak lurus. Tapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, dan tidak bersandar kepada pengertian kita. Kenapa? Seringkali pengertian kita lah yang membuat kita khawatir. Aduh, bagaimana ini? Itu semua karena pengertian kita. Karena keyakinan, kepercayaan yang kita pikir hanya kita dapat lakukan melalui diri kita sendiri. Tapi kita akan ketakutan kan, karena itu, aduh, saya tidak punya sarana dan prasarana ini karena saya melihat diri saya. Jangan melihat diri saya, lihat Allah kita. Ya, lihat Allah kita. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kenapa saya katakan pengertian ini atau bahasa Inggrisnya understanding? Ada begitu banyak ayat-ayat lainnya yang mengajak kita, ya, yang mengajak kita untuk tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya. Nah, Allah tidak anti, Allah tidak mengendaki Allah tidak anti atau tidak alergi atau tidak benci terhadap pengertian. Ya. Pengertian itu adalah sesuatu yang harus kita dapat. Ya. Allah itu tidak anti pengertian. Dia mau supaya kita mengerti. Misalnya Amsal 2 ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian atau bahasa aslinya, dan bahasa dapat juga itu, selain pengertian itu juga dapat memiliki arti kepandaian. Tapi di sini dapat kita katakan bahwa kepandaian itu adalah pengertian. Jadi ini dari kata kepandaian itu dari kata tebuna, ya, tebuna, an understanding atau pengertian. Jadi kata pengertian dan kata kepandaian, orang yang mengerti adalah orang yang pandai, ya, dengan kata lain, ya. Orang yang mengerti, orang yang pandai. Jadi itu poinnya. Pengertian itu mencakup lebih luas. Pengertian itu mencakup lebih. Ada orang yang pandai mungkin dari segi pandai secara teori, tapi tidak memiliki pengertian karena dia tidak memiliki kesanggupan untuk menjadikan kepandaiannya itu menjadikan sesuatu hal yang berguna. Ada orang pandai tapi kepandaiannya untuk curang, ya, berbuat curang begitu, ya. Jadi di atas daripada kepandaian itu adalah pengertian. Pengertian itu mencakup hal yang lebih positif, ya. Hal yang mencakup hal yang lebih luas. Lebih luas, kepandaian itu adalah salah satu bagian daripada pengertian. Jadi Amsal 2:11 dapat berkata begini. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Pengertian akan menjaga engkau. Pengertian itu akan menjaga kita. Jadi Allah mau kita supaya kita memiliki pengertian. Amsal 3 ayat 11 kemudian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang mendoa memperoleh kepandaian atau pengertian. Jangan pandai untuk berbuat curang atau pandai untuk mencuri, bukan gitu, ya. Tapi kata pengertian, understanding. Ya, pemahaman, pengertian, itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki pengertian. Ya, oke lah, bagian dari permulaan dari kepandaian atau pengertian. Ya. Dan di mana kita memperolehnya? Supaya kita dapat mengerti. Bagaimana saudara saya dapat mengerti? Kita dapat mengerti oleh sebab kita belajar. Ya, kita mempelajari, entah itu belajar dari buku, entah itu belajar dari kehidupan kita, dari observasi kita, dan lain sebagainya. Ya. Tapi pengertian itu didapat karena ada satu pemahaman, satu pengetahuan yang tadinya kita tidak miliki, sekarang kita apa? Kita miliki. Jadi itu yang Tuhan mau untuk berikan supaya kita dapat melihat Dia sebagai pembela dan pembebas. Kita harus memiliki satu pengertian yang tadinya mungkin kita tidak miliki. Namun sekarang kita miliki, makanya saya mengerti. Tadinya saya belum mengerti. Oke, itu poinnya, ya. Mari kita lihat. Mari kita lihat
kepada orang-orang Israel. Kepada orang-orang Israel. Allah sebagai pembela dan pembebas orang Israel. Apa yang dia lakukan kepada mereka? Dan apa pengertian yang Tuhan berikan kepada mereka? Apa yang Tuhan berikan supaya mereka dapat terus-menerus melihat Allah itu sebagai apa? Pembela dan pembebas. Apa pengertian yang Allah berikan agar supaya mereka itu apa? Percaya kepada Tuhan dan bukan bersandar pada pengertian mereka sendiri. Apa yang Tuhan berikan? Yang pertama Tuhan berikan supaya mereka percaya kepada Tuhan, supaya mereka bersandar bukan kepada pengertian mereka sendiri, melainkan pengertiannya Tuhan. Maka yang pertama Tuhan berikan kepada mereka, kepada bangsa Israel itu adalah membebaskan mereka. Ya, membebaskan mereka. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat berikutnya, ayat 6 ya, mungkin saya salah tulis ayat 5 ya. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Poin pertama, untuk dapat percaya kepada Allah sebagai pembebas mereka, mereka harus pertama-tama melihat Allah yang telah membebaskan mereka. Jadi keyakinan pertama supaya mereka itu memiliki satu kasih yang pasti, yang membawa mereka kepada satu keinginan untuk lebih mengerti tentang Allah. Mereka harus mengalami pembebasan Allah. Dan itu yang Allah lakukan. Sebelum Allah memberikan firman-Nya. Nanti kita akan lihat apa itu firman-Nya. Sebelum Allah membawa mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang dirinya. Mempelajari supaya mereka memiliki pengertian lebih lanjut tentang dirinya. Allah telah melakukan, bertindak terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mencintai seseorang, biasanya kita harus melihat sebagai umat manusia, apa yang orang tersebut telah buat kepada kita. Ya, itu kita tidak dikenal, tidak disayang. Oke, kita sering tidak dikenal, tidak disayang. Tapi orang yang berbuat baik kepada kita, kita akan lebih sayang. Kita akan lebih sayang. Kita akan lebih ingat. Ya, kita akan lebih, pengaruh orang tersebut itu akan lebih hebat. Kalau terus terang saja, saya mengajar di Ethiopia selama 10 tahun, saudara. 10 tahun saya mengajar di Ethiopia. Orang Ethiopia itu tidak bilang apa yang saya ajarkan, apa yang saya katakan, atau saya dalam tanda kutip firmankan. Orang-orang di Ethiopia kalau bicara tentang kami, ya, itu selalu yang mereka katakan, kalau Anda lihat di Facebook mereka, waduh ini keluarga ini baik sekali. Apanya baik? Dengan khotbah-khotbahnya? Bukan. Dengan apa yang saya telah lakukan pada mereka. Saya bagi-bagikan, biasanya ada hasil-hasil buah di pohon di halaman kami, ada pohon mangga, pohon avokat, semuanya kami selalu bagi-bagikan di kampus itu ya. Kami selalu bagi. Jadi mereka melihat apa yang kami lakukan terhadap mereka. Demikian juga dengan Allah kita. Kenapa? Karena itu yang konkret, itu yang dapat dilihat. Mereka melihat, Tuhan sudah menuntun mereka keluar dari Mesir. Dengan adanya tulah-tulah yang telah Tuhan buat, Laut Merah dibelah dua. Mereka melihat. Ya. Jadi Tuhan mau mereka sadar lebih dulu apa yang Tuhan telah buat. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan pada orang Mesir. Aku telah mendukung kamu. Aku telah melakukan kelepasan bagi kamu. Jadi sekarang setelah kamu melihat apa yang aku lakukan, kamu sungguh-sungguh apa? Kalau kamu mau terus-menerus, dengan kata lain ya, berada bersama-sama dengan aku, maka apa firman Tuhan katakan? Tuhan katakan kepada mereka, kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku. Kamu sudah melihat tindakanku, sekarang kamu dengarkan terus firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi Tuhan sudah membebaskan mereka. Sudah melepaskan mereka. Baru setelah keselamatan diberikan, firman dinyatakan dengan lebih lanjut. Itulah sebabnya ya. Saya sudah pernah katakan ini. Kenapa? Kenapa Keluaran 20 itu tidak kalau mau gampang saja ya. Keluaran 20 itu kalau gampangnya kan itu Keluaran 20 10 hukum ya. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kalau mau lebih gampangnya hukum pertama itu di ayat pertama. Di ayat pertama. Tapi kenapa ada ayat pertama dan ayat kedua baru hukum pertama dituliskan? Kenapa?
Saya sudah pernah bahas, kita pernah juga sering dengar dari ahli-ahli Alkitab banyak bicara tentang hal ini ya. Ada pengkhotbah juga Anda mungkin sudah dengarkan tentang hal ini. Kenapa hukum pertama itu bukan di ayat yang pertama, tapi di ayat ketiga? Karena yang pertama kembali mau diingatkan. Yang mau diingatkan oleh Tuhan, hey, kalau kamu mau menurut hukumku, mau menurut firmanku, ya, kamu mau menurut firmanku, lihatlah, turutlah lebih dahulu. Penurutan tersebut harus didasarkan atas apa yang aku sudah buat. Apa yang Tuhan sudah buat, Tuhan sudah berikan keselamatan. Jadi hukum diberikan bukan supaya kita selamat, tapi hukum diberikan setelah kita diselamatkan, supaya kita tetap berada dalam kebebasan, bukan dalam perbudakan. Itulah sebabnya sebelum 10 hukum itu diberikan, apa yang Tuhan katakan dalam Keluaran 20 ayat 1-3, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. 10 hukum itu seringkali kita bilang hanya hukum ya, tapi sesungguhnya itu sering dalam Alkitab itu bukan 10 hukum, tetapi 10 firman Tuhan. Itu bukan hanya hukum Tuhan, tapi firman Tuhan. Tuhan yang sudah firmankan. Ya. Dan kenapa itu diberikan? 10 firman itu 10 hukum supaya apa? Supaya mereka ingat mereka sudah bebas. Jadi hukum itu bukan hukuman. Hukum itu bukan menghukum kita. Oh, kenapa saya nggak boleh bikin ini? Kenapa? Bukan. Hukum itu diberikan supaya kita tetap terus-menerus ada dalam kebebasan. Ya, itulah sebabnya ayat 2 katakan apa? Firman itu 10 hukum, 10 firman. Ayat kedua katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi dengan kata lain, supaya kamu keluar terus, tidak kembali ke dalam perbudakan, ini yang aku mau buat. Ini yang harus kalian apa? Berpegang. Kalian harus dengarkan, kalian harus berpegang, kalian harus apa? Ya, kalian itu akan menjadikan kalian itu orang-orang yang tidak pernah diperbudak kembali. Dan yang pertama dikatakan oleh Tuhan adalah hukum pertama, jangan. Firman yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada hal lain di hadapanku. Kenapa ini yang utama? Kenapa bukan jangan kau menyembah patung? Kenapa bukan ingatlah kuduskan hari Sabat? Kenapa bukan jangan membunuh? Kenapa ini yang menjadi yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena kalau kita memiliki ilah-ilah lain yang kita sembah, atau diri kita yang menjadi ilah, yang diri kita sendiri kita sembah, maka kita dapat membunuh orang. Maka kita tidak peduli dengan hari di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan. Maka kita akan buat patung dan lain sebagainya. Ini menjadi dasar utama. Inilah firman yang pertama yang menjadi dasar utama, yang mana kalau ini kita pegang, kita dengarkan, kita pegang dan kita praktekkan, tidak ada Allah lain, bukan diri kita tidak menjadikan diri kita sebagai ilah, yang untuk kita sembah diri kita sendiri, ataupun artis-artis dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi orang yang bebas. Ya. Menjadi orang yang bebas. Itulah sebabnya kita kembali. Katanya, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan sudah memberikan apa yang tadi kita sudah lihat, satu jaminan untuk dapat kita tetap berada dalam Allah, dalam satu kepastian Allah yang membebaskan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan jangan berpegang kepada pengertian kita sendiri. Ya, jadi untuk mengerti bukan pengertian kita, jadi pengertiannya siapa yang harus kita percaya? Pengertiannya Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Kepada bangsa Israel waktu itu belum ada kitab-kitab lainnya. Baru ada kitab Kejadian dan kitab Ayub. Tapi kemudian Tuhan berikan 10 loh batu. Itulah 10 loh batu itu boleh dikatakan itulah yang menjadi dasar dari seluruh Alkitab, saudara. Seluruh Alkitab itu berbicara tentang 10 firman Tuhan atau hukum Tuhan. 10 Alkitab itu berbicara tentang bagaimana kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Itulah hukum pertama dan sampai hukum keempat. Seluruh Alkitab itu berbicara juga untuk mengasihi sesama kita. Itulah hukum kelima sampai hukum yang ke-10. Ya. Jadi Alkitab itu kalau kita dapat ringkaskan keseluruhan 66 buku Alkitab, itu dapat kita ringkaskan ke dalam 10 hukum. Dan 10 hukum ini kalau kita mau ringkaskan dapat menjadi 2 hukum. Hukum kasih kepada Allah, hukum kasih kepada sesama. Dan dari hukum kasih kepada Allah dan sesama itu kalau kita mau satukan, maka seluruh Alkitab, seluruh hukum itu dapat menjadi satu kata. Kasih. Ya. Kasih. Itulah inti daripada apa ya? Inti dari, dan kasih itu
hanya dapat kita alami kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, tapi hanya mengasihi Allah kita. Dan inilah yang ditekankan kepada bangsa Israel. Hei bangsa Israel, kalian sudah aku bebaskan. Kalian mau bebas terus? Jangan bersandar pada pengertianmu. Kalau demikian bersandar pada pengertian siapa? Pengertian Tuhan. Apa itu pengertian Tuhan? Tuhan berikan 10 hukum. Tuhan berikan firman Tuhan. Dan juga saat ini kita memiliki lebih lengkap daripada 10 hukum. Saudara dan saya memiliki 66 buku Alkitab. Semua sudah ada menjadi bagian kita ya. Tapi itulah ya. Sama seperti bangsa Israel. Kita juga seringkali jatuh. Ya. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah melihat semua mujizat mereka keluar dari Mesir. Sudah melihat 10 loh batu. Walaupun kemudian pada saat mereka berdosa Musa hancurkan. Tapi kemudian Musa tetap tulis kembali. Ya. Ada 10 hukum Tuhan tersebut tetap ada. Mereka sudah pelajari dan sudah miliki. Tetapi bangsa Israel ya. Yang telah diselamatkan ini ya. Tidak yang telah memiliki. Ya, yang telah diselamatkan. Yang telah memiliki sarana ya. Telah sarana untuk terus berada dalam jalan keselamatan, adanya kehadiran Tuhan, ya, ada kehadiran tiang awan, tiang api, dan buku panduan, yaitu firman atau hukum Tuhan, ya, firman atau hukum Tuhan yang menuntun dalam keselamatan. Walaupun mereka semua memiliki hal ini, akan tetapi apa yang terjadi? Ya, apalagi kita ya, mestinya kita nggak perlu lagi mengeluh, nggak perlu lagi khawatir, ya, nggak perlu lagi takut, nggak perlu bimbang. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja mereka mengeluh. Walaupun mereka sudah melihat semua. Melihat kehadiran Allah di tengah mereka. Melihat buku panduan firman Tuhan. Tetap saja mereka mengeluh, membuat patung-patung berhala, padahal Allah sudah katakan, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan sembah, jangan menyebut nama Tuhan, dan lain sebagainya. Tetap saja mereka membuat patung berhala. Tetap saja mereka muak dengan makanan surga, memberontak dan menolak untuk dibawa kemudian ke tanah perjanjian. Mereka merasa khawatir, takut. Kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa Tuhan? Kenapa kami harus masuk ini bangsa Israel pada saat 10 ada 12 mata pengintai dikirim ke Israel. Mereka kembali 10 bilang, aduh raksasa-raksasa di dalam. Takut mereka. Padahal Tuhan sudah buat yang lebih hebat di Mesir. Tetap saja mereka takut. Ya. Kenapa mereka memberontak? Kenapa demikian? Apa yang salah dengan orang-orang ini? Itulah sebabnya kita kembali. Ya. Kembali kepada apa yang kita sudah pelajari. Bahwa kalau kita ingin menjadikan Allah sebagai pembebas kita, maka kita harus percaya sepenuhnya kepadanya, bukan kepada pengertian kita sendiri. Harus percaya kepada firman-Nya. Pengertian Tuhan itu ada dalam firman-Nya, bukan kepada pengertian kita sendiri. Itulah sebabnya Yesaya 53 ayat 6 memberikan kesimpulan dari apa masalah dengan orang Israel ini ya. Kita sekalian sesat. Yesaya 53 ayat 6 katakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya, kita sudah memiliki buku panduan Tuhan. Firman Tuhan sudah ada di depan kita, saudara. Firman Tuhan ini sudah ada. Semuanya apa yang Tuhan kendaki supaya kita selamat ini sudah ada di dalam ini, saudara. Tapi seringkali kita mengambil jalan kita sendiri. Karena ya betul firman Tuhan sudah katakan tentang dari kitab kejadian bukan dari apa yang diberikan kepada orang Israel saja. Tentang hari yang Tuhan sudah siapkan untuk apa? Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kita mengambil jalan kita sendiri. Kita ikut tradisi manusia yang telah merubah hari per hari kebaktian tersebut dan tidak mengikuti firman Tuhan. Masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Mungkin bukan hanya soal hari Sabat. Masing-masing kita tidak mau mendengar mungkin pembicaraan khotbah-khotbah yang mungkin kita perlu, kenapa ini kok bicaranya keras sekali ini, kita maunya apa? Kita maunya enak-enak aja lah, kita mau dengar khotbah-khotbah yang untuk supaya kita senang, kita dapat tertawa dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang harus dapat melihat bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang yang dapat membelah kita ya. Menusuk tajam kepada kita. Kenapa? Karena ada hal-hal yang masih salah yang dapat saya lakukan. Dan firman Tuhan itu harus berkata kepada diri saya, ini Tarantung, Anda telah melakukan kesalahan. Kita dapat berkaca dengan kata lain, melihat kebutuhan kita untuk diubahkan. Bukan kebutuhan orang lain, mereka harus memahami saya, mereka harus mengerti saya. Tidak. Apa yang dapat saya koreksi dari dalam diri saya? Kenapa? Kalau tidak, maka kita hanya mengambil jalan kita sendiri. Dan hati-hati.
Kalau kita sesat, ini masih bagus, Yesaya 53 ayat 6 bicara bahwa kita dapat sesat seperti domba ya, mengambil jalannya sendiri. Tetapi di ayat-ayat lainnya seperti Amsal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka lurus, disangka saya dan saudara ini lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, saya pikir inilah saya, inilah kelakuan tindakan saya, ini Alkitab sudah oke dengan ini sepertinya dan lain sebagainya. Tidak. Mungkin kita harus melihat bahwa itu bukan kehendak Allah. Ya, Allah tidak ingin kita bersandar pada pemikiran kita sendiri, bersandar pada pengertian pengetahuan kita sendiri. Biarlah firman Tuhan yang memberitahukan kepada saudara dan saya, hey, Anda telah berada dalam jalan yang salah. Ini bukan jalannya, ini tidak membawa kepada keselamatan. Jadi firman Tuhan itu adalah satu apa ya? Satu kehidupan, terus terang saja. God's word is life. Firman Tuhan itu apa? Hidup. Ingat kita sudah pernah bahas ya dari 2 Timotius bahwa segala yang diilhamkan Allah, itu adalah apa yang Allah nafaskan. Segala yang Allah nafaskan, God breathed, theopneustos, dan kata yang sama yang dikatakan firman yang mengilhamkan itu atau yang nafas Allah itu yang baik untuk memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Itu adalah kata yang sama pada saat Allah menghembuskan nafas ilahi kepada Adam sehingga dia menjadi manusia yang hidup. Itulah. Jadi firman Tuhan, saudara. Mungkin kita tidak melihat lagi sekarang tiang awan dan tiang api. Tapi seperti yang saya ingin kita kembali terus ulangi statement ini. Bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah bukan hanya sebuah buku yang pernah diucapkan. Bukan buku yang pernah menegur orang-orang Israel yang keras tengkuk. Tapi ini juga adalah sebuah buku yang sekarang sedang berbicara kepada saudara dan saya. Sedang berbicara untuk merubah tingkah laku kita. Sedang berbicara agar supaya ada kesalahan-kesalahan yang tadinya masih kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu dapat apa? Dapat tidak lagi kita lakukan. Harus diubahkan. Ya, memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan katakan tersebut. Dan kalau itu firman Tuhan ini yang membawa kita untuk percaya kepada Tuhan, melihat Dia sebagai pembebas kita, membawa kita bukan hanya bergantung kepada pengertian kita sendiri, tapi pengertian firman Tuhan. Maka kalau kita lakukan itu dia seperti kita sudah pernah melihat ya, seperti firman Tuhan yang saya mohon maaf ini ada ya, seperti firman Tuhan pada saat Yesus mengadakan mujizat yang pertama yang ada di Kana. Apa yang dapat kita lihat, saudara? Pada saat Yesus mengadakan mujizat di Kana, pada saat ibunya minta tolong pada dia, apa yang kemudian terjadi? Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus adalah firman, ya. Yesus adalah firman, ya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Kalau Anda baca dari kitab Yohanes, bicara tentang Yesus sebagai firman. Jadi pada saat Yesus berfirman dan kita membuat, pada saat Allah berfirman dan itu kita buat, maka seperti kita lihat di sini, itu membawakan sesuatu hal yang baik ya. Dari air biasa dapat menjadi anggur. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 7 katakan, Taurat Tuhan itu apa? Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Ini dia, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Ingat, hikmat pengertian itu adalah sesuatu yang tadinya kita tidak tahu, tapi sekarang kita tahu. Itulah sebabnya, pada saat kita seperti saat ini, dari waktu ke waktu mempelajari firman Tuhan, ada hal-hal yang tidak kita tahu, tapi sekarang kita tahu. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Pada saat kita melakukan terus-menerus satu hubungan dengan Tuhan melalui mempelajari firman-Nya, seperti yang kita lakukan saat ini, maka dikatakan firman Tuhan itu, ya, the law of the Lord, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan jaminan. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Ya, kita ada masalah kegetiran masa lalu, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Dan seperti yang kita sudah lihat waktu lalu, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saya berdoa,
Kiranya Tuhan sebagai pembela dan pembebas kita, yang membebaskan kita dari rasa takut, yang membebaskan kita dari kekhawatiran, kebimbangan, kegetiran masa lalu. Kita semua sering terbentuk oleh sebab masa lalu yang mungkin telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita lepas dari semua itu? Baca firman Tuhan. Lihatlah janji-janji Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan yang selalu bukan yang menyebabkan masalah, tapi selalu menjadi solusi daripada masalah. Dan pada saat kita mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, akan menyukakan hati. Inilah sesuatu pengertian yang Tuhan ingin bagi saudara dan saya miliki. Pengertian bahwa Tuhan yang menjadi pembela dan pembebas kita telah memberikan buku panduannya, kepada saudara dan saya, supaya kita terus-menerus hidup sebagai orang-orang yang bebas. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita.